Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desain kebijakan pajak penghasilan orang pribadi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Danis Firstiari, kemudian saya sendiri Mutiara Zadarshita, lalu ada Nanda Aprilia, kemudian ada Virginia Nabila Parindra Putri, dan yang terakhir Yurita Anggraini Suprabawati. Next. Tax Unit PPHOP. Tax unit adalah dasar penghitungan penghasilan kena pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan wajib pajak dalam suatu tahun yang dihitung dengan mengurangi penghasilan. Setiap orang yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak, dan penghitungan ini berlaku sama untuk semua kalangan. Tax unit mengidentifikasi yang dilakukan wajib pajak dalam PPHOP, seperti terdapat pada terminologi atau istilah yang kerap ditemui. Di antaranya adalah kewajiban memberikan informasi kepada otoritas pajak tentang urusan seorang atau orang lain, kewajiban mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan memotong pajak dari pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya, unit pribadi, pasangan, atau keluarga. Dalam PP 74/2011 disebutkan bahwa wanita kawin atau perempuan menikah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, perhitungan dan pembayaran pajaknya dapat digabung dengan suami. Orang yang bercerai dan berpisah. Menurut UU PPH nomor 36/2008, jika suami istri sudah bercerai berdasarkan keputusan hakim dan ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis antara suami dan istri, maka istri dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau terpisah dengan suami. Dan yang terakhir, keringanan pajak. Keringanan pajak diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda, serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tertib administrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Next. Oke, selanjutnya ada tax base. Tax base adalah jumlah total pendapatan, properti, aset, konsumsi, transaksi, atau aktivitas ekonomi lainnya yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak. Ini digunakan untuk menghitung kewajiban pajak. Pada pajak penghasilan, basis pajaknya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Basis pengenaan pajak PPP dan pemotongan PPh pasal 21 terbaru adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 32/PJ/2015. Untuk mengetahui kewajiban pajak, dapat dengan mengalihkan tax base dan tarif pajak. Selanjutnya adalah deductible non-deductible expense PPHOP. Deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Penghasilan brutonya berupa A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta dan amortisasi. C. Iuran kepada dana pensiun. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata bersyarat, serta biaya pembangunan dan sumbangan-sumbangan tertentu. Next. Sedangkan untuk non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Indonesia, besarnya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajaknya adalah A. Pembagian laba, B. Biaya untuk kepentingan pribadi, C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tertentu, D. Premi asuransi bersyarat, E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, F. Jumlah yang melebihi kewajaran, G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, H. Pajak penghasilan,
I. Biaya untuk kepentingan pribadi. J. Gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan K. Sanksi administrasi. Baik, selanjutnya ada tax rate PPHOP. Nah, pengertian dari tax rate atau tarif pajak ini adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenai tarif 15%. Yang ketiga, lapis penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenai pajak tarif 25%. Dan yang terakhir adalah lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Selanjutnya ada besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Rp 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, Rp 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Dan yang terakhir adalah Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap keluarga saudara atau keluarga sebenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, tax bracket PPHUP. Tax bracket adalah kategori pembayar pajak berdasarkan jumlah penghasilannya. Progresivitas dalam pajak penghasilan orang pribadi mencerminkan bagaimana suatu negara mendistribusikan beban pajak pada setiap lapisan masyarakat. Selain untuk mengoptimalkan penerimaan, progresivitas juga digunakan untuk mengatasi ketimpangan penghasilan. Pada umumnya, tarif berjenjang untuk kelompok penghasilan tertentu digunakan sebagai fitur utama dalam menciptakan PPHUP yang progresif. Di Indonesia, jenjang tarif tersebut tidak berubah sejak 2009 sebagaimana diatur pasal 17 ayat 1 pada huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Meskipun penghasilan tidak kena pajak telah beberapa kali disesuaikan, tax bracket dan tarif yang ditetapkan tidak mengalami perubahan. Ada 3 perubahan fitur yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mendistribusi progresivitas PPHUP dan menjaga keseimbangan antara tujuan penerimaan pajak dengan menjaga daya beli masyarakat. Pertama, meningkatkan serta memperlebar tax bracket untuk setiap kelompok tarif. Kedua, dibutuhkan adanya tax bracket dan tarif yang baru untuk kelompok penghasilan sangat tinggi. Ketiga, pemberian fitur komponen pengurang atas biaya personal dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Next. Selanjutnya yaitu kriteria perhitungan PPh orang pribadi berdasarkan omset dan jenis pekerjaan. Jenis wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis penghasilan atas suatu pekerjaan dibagi secara umum menjadi 2. Yang pertama, WPOP karyawan, yang di dalamnya termasuk pensiunan, baik yang bekerja di dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta, yang memperoleh penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan sejenisnya akan dikenakan pajak akhir tahun terhadap penghasilan brutonya. Yang pertama, untuk penghasilan bruto sampai dengan 60 juta per tahun akan menggunakan jenis SPT 170 SS. Yang kedua, untuk penghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun akan menggunakan jenis SPT 170S. Kedua, untuk WPOP non-karyawan yang di dalamnya termasuk pengusaha dan pekerja bebas akan dikenakan PPh untuk peredaran brutonya dan akan melakukan pencatatan maupun pembukuan. Berdasarkan omset atau peredaran brutonya, untuk omset di bawah 4,8 miliar, WPOP boleh memilih menggunakan jenis pembukuan atau melakukan pencatatan. Sedangkan untuk omset yang melebihi 4,8 miliar, WPOP wajib melakukan pembukuan. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.